Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya, ya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan terus di share ulang, nggak begitu, ya. Berikutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian semuanya lah, ya. Semoga doa-doa baik kalian juga tercurahkan pada kalian semuanya. Aku mengucapkan terima kasih matur nuwun nuwun atas doa yang dipanjatkan, ya. Oke, kita akan melanjutkan kajian kita, ya. Seperti janjiku, aku akan memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Samsul Yatim mengenai Imam Mahdi. Ya. Mengenai Imam Mahdi, ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, ya. Ini, ya, video ini, ya, sudah 2-3 hari ini itu di laporan utamanya itu di depan itu, ya. Itu no views. Kenapa begitu? Padahal kalau kita klik, kita buka, itu sudah ada yang nonton. Seperti yang sekarang itu masih no views kan toh? Sekarang itu masih no views. Padahal sudah ada yang nonton. Kenapa begitu? Mungkin ada yang bisa kasih penjelasan, ya. Ada sekitar 2-3 hari ini begitu, ya. Coba aku lihat dulu yang tajuk yang kemarin, ya. Mesti penjelasannya no views. Padahal sudah ada yang lihat gitu loh, ya. Nah ini. Nih, ya. Lihat itu. 21 jam yang lalu, apa penjelasannya itu? Belum ada yang nonton. Padahal ini kalau kita klik, ya, penontonnya sudah dapat berapa ini? 450, alhamdulillah. Itu karena apa? Aku nggak tahu apakah nanti itu berkorelasi dengan pelaporan iklan yang masuk terus nggak tercatat masuk atau gimana gitu, nggak tahu aku, ya. Kalian yang ngerti-ngerti, yang pinter-pinter tolong kasih tahu, karena aku kalau dunia virtual gini nggak tahu. Itu juga tak suruh cari sebabnya nggak ketemu. Oke, jadi gini, ya, apa yang telah dituliskan di unggahan yang lalu itu kan sudah aku bilang, nanti lain kali kita bahas. Gelar tikar sebelum subuhan, berarti nontonnya ini di jelang subuh ini Kang Samsul Yatim, ya. Maaf Gus, sedikit cerita. Hari Minggu kemarin saya menaikkan seorang di Giwangan, ya. Nggak salah ini daerah Madiun, ya. Karena mau ikut ke Surabaya. Ternyata beliau ini bangkrut total. Korban salah satu oknum jamaah. Jamaah tersebut mengklaim bahwa sebentar lagi akan terjadi kehancuran dan hanya jamaahnya yang selamat dengan berbagai klaim hadis Al-Mahdi
yang bakal turun, dan jamaahnya ini yang pimpinannya adalah Sang Mahdi tersebut. Begitu lugunya beliau mendukung, dan segala materi yang beliau punya. Mungkin di luar sana kasus-kasus seperti ini dengan berbagai skala banyak terjadi. Miris kita yang anti mainstream ini masih sangat minoritas untuk mendekonstruksi bangunan akidah fundamental Islam yang kita cintai ini. Jadi begitu ya unggahannya, dan kita coba kasih tanggapan. Begini, kalau tentang rincian-rincian teologisnya itu bisa dilihat karena sudah ada dua itu ya, apa itu Imam Mahdi ya. Terus yang berikutnya, pernahkah kita berpikir tentang jamaah Mahdi itu? Karena yang selama ini kita bicarakan itu hanya imamnya, padahal tidak ada imam tanpa jamaah dan tidak ada jamaah tanpa imam. Tapi bagaimanapun adanya, itu imam itu lahir dari jamaah. Kan tidak ada otak yang berpikir jamaah Mahdi. Maunya Imam Mahdi aja. Ya, itu aku akan bahas dari cikal bakal kenapa akhirnya klaim-klaim seperti ini timbul. Seperti klaim Nabi juga timbul. Ya, salah satunya nanti kan ini bersinggungan tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang katanya mau turun lagi itu. Makanya bagi teman-teman, kalau mengadakan diskusi lintas iman, kalau teman-teman yang mainstream itu akan repot. Ya, misalkan ketemu teman-teman Kristiani, karena dalam teman-teman Kristiani punya akidah itu nanti ada kedatangan yang kedua, Yesus turun. Teman-teman Islam mainstream juga begitu, Yesus turun atau disebutnya Kanjeng Nabi Isa. Masalah nanti turunnya ngapain beda-beda, ya memang beda, tapi kan turun kan. Nah, itu nanti pergulatan pemikirannya itu apa ya, ribet. Tapi kalau ketemu yang model aku, selesai sudah. Kalau dia bilang bahwa Yesus akan turun dalam kedatangan yang kedua, kata siapa? Enggak turun. Karena aku tidak mempercayai hal-hal itu. Sudah selesai semua proses teologis ya, Abrahamic faith yang kita kenal dari jalur Bapak Abraham. Ya, agama-agama samawi ini sudah final. Semuanya itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nunggu apa lagi? Ya. Nunggu apa lagi, orang sudah disampaikan semua kok. Sudah kataman Nabi kok. Masih mengharapkan yang lain datang. Nanti dibumbui dengan sebuah tafsiran-tafsiran untuk apologetiknya. Ini tidak membawa syariah. Enggak ada urusan membawa syariah, mau enggak bawa syariah juga sudah selesai semua. Gitu. Ya. Jadi kalau ketemu aku itu 5 menit beres. Karena aku enggak percaya. Ya. Dan bagi yang junior, silakan tonton videonya Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, itu ada 11 episode kalau nggak salah ya. Silakan dilihat di sana. Oke. Sebelum aku membicarakannya, aku akan membacakan dulu komen yang masuk dari kajian yang kemarin ya. Dan aku mohon maaf, dan teman-teman alhamdulillah bisa memaklumi ya. Hasil shooting kemarin dari segi alhamdulillah, kalau segi materinya sih tersampaikan ya, dan audionya juga alhamdulillah bagus, cuman videonya yang kacau. Karena aku nampak separuh ya. Gerah itu katanya pulang jam 1, ternyata ditunggu-tunggu nggak pulang, mungkin ada kesibukan sekolahnya, akhirnya shooting tanpa kameramen. Ya hasilnya seperti itu. Ya. Jadi bukannya aku tidak menampakkan diri gitu. Enggak, aku orang yang terbuka. Ini aku gitu ya. Bukan hanya berani ngomong tapi nggak berani tampak, enggak. Dan itu tak pikir-pikir juga asik juga ya. Tukul kan
juga itu sering bicara dan aku setuju juga sama dia, terinspirasi dari Tukul. Sebuah kelemahan itu bagaimana kita kelola menjadi keunggulan. Ya. Seninya kan ada itu, bagaimana kelemahan itu kita kelola menjadi keunggulan. Nah, dari syuting kemarin itu sebetulnya aku terinspirasi juga. Wah, sepertinya bikin video gini asik juga ya. Jadi wajahnya itu hanya nampak separuh gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaklumi, yaitulah kalau syuting tanpa kameramen. Oke, dan terima kasih atas permaklumannya. Sekarang aku baca komen yang masuk pertama dari Kang Nurkolis ya. Tuh ini nggak menutupi wajah bapaknya. Kalau gini dikit bisa. Ya. Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku ya yang ada di Brebes. Kemudian Kang Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang, izin nyimak Gus, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari Sumatera sisi utara, Deli Serdang, kita beralih terbang jauh ke Indonesia. Nggak tahu nih ikut Indonesia Tengah apa Timur ini. Palu ya, Sulawesi. Ada soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dilanjutkan ke Bandung ada Kang Pep Hendarwan, alhamdulillah bisa nyimak studi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya, khususnya Tuan Guru sekeluarga biar selalu eksis dakwahnya. Salam Isra. Atur nuhun Kang Pepep ya. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Bandung. Atur nuhun. Kita lanjutkan masih tetap Bandung ya, Kang Hermana Natawijaya. Hadir ngaji pagi hari, salam Isra buat semuanya. Oh, beliaunya ngajinya di pagi hari. Oke, mantap. Atur nuhun. Salam Isra juga untuk semuanya saudaraku yang ada di Bandung. Kita lanjutkan masih tetap Bandung, ada Kang Sahran Gipari ya. Menyimak setelah 1 jam tayang. Wow, mantap kali. Malam yang cerah menemani makan malam. Oke, monggo silakan. Salam Isra juga ya untuk semua saudaraku yang ada di Bandung, Kota Kembang. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak sambil menunggu azan Isya. Wow, dari Kerinci Jambi. Oke, nun. Salam Isra. Kemudian Kang Juanto Anto, assalamualaikum Cirebon hadir Gus, salam Isra, salam Isra juga untukmu Kang Juanto Anto. Matur nuwun, terima kasih atas anumu, pengertianmu, pemahamanmu tentang siapa narasumbermu saat ini ya. Aku orangnya begitu, nggak suka marah-marah, ngomong-ngomong, tapi itu tujuannya untuk men-trigger kamu agar menjadi lebih baik lagi ya. Kalau kamu terus ngambek, terus nggak mau ngaji lagi, ya selesai sudah. Tapi kalau kamu paham, oh memang Gus Muti begitu gitu, ya sudah, ya alhamdulillah ya. Jadi gini, nah sekarang ini untuk semuanya, aku kasih PR kalian, coba tanya kepada siapa saja, mau ustadz mau kiai yang kamu anggap ngerti, baik itu yang alumni dalam negeri maupun mancanegara sana, baik barat tengah maupun dimanapun dia. Ya, coba tanyakan kepada mereka yang fasih, yang ngerti, yang ahli bahasa Arabian. Gua itu bahasa Arabiannya apa? Coba. Supaya kamu nanti ngerti kalau kamu itu menjadi korban dari sebuah terjemahan. Jadi korban terjemahan. Jadi gobloknya itu nggak pernah hilang kalau kamu menganggap bahwa terjemahan Kahfi menjadi gua itu sebuah kebenaran. Enggak. Nanti akan kita bongkar tuntas ketika kita membahas surat Al-Kahfi yang ditanyakan, yang direquest oleh saudara kita dari Sambas ya, Kalimantan mana itu barat. Ya, coba aku kasih PR kalian tanya, nanti tulis di kolom komentar. Bahasa Arabiunya gua itu apa? Apakah benar Kahfi itu gua? Ya. Gua itu ya bisa jadi kahfi, tapi kahfi tidak harus gua. Ya. Oke, makanya kemarin aku langsung
nggak suka ya. Kang Juwanto Anton bilang gua. Kamu pahamin dulu apa bahasa Arabiumnya gua itu. Ya. Oke. Ya, tanyakan ya sama siapa yang ahli nanti supaya aku tahu apa kata mereka. Karena ini sudah keterlaluan. Terjemahannya ini keterlaluan dan semua kalian memahaminya secara harafiah lagi. Orang tidur 309 tahun mampus apa? Tidurnya di dalam gua gitu ya. Apa nggak sumpek tuh? Lihat gua. Ya. Tidur aja nggak tahu. Coba tanya nanti sama sekalian lah tanyakan tidur tuh bahasa Arabnya apa. Tidur itu ya kalau kalian yang itu rajin sholat malam, sholat subuh saya nggak pernah telat, lihat itu. Dan itu bid'ah itu. Makanya hati-hati ketika bicara bid'ah. Jadi dulu nggak ada itu, tapi sama sahabat Bilal ditambahkan dan Kanjeng Nabi oke. Jadi nggak masalah gitu. Tapi kalau dibilang Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan atau dulunya tidak ada sekarang ada atau dimasukkan bid'ah itu sesuatu yang baru, ya itu termasuk bid'ah. Dulu nggak ada. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Itu dulu kagak ada. Terus ditambahi sama Bilal. Kanjeng Nabi oke, sampai sekarang kita pakai. Jadi hati-hati kalau berbicara bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nanti dijawab lagi dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah. Mbok kajian-kajian itu yang mencerahkan. Karena tantangan kita ke depan ini semakin berat. Gosul fikr ini nggak bisa dihindari. Apalagi didukung oleh kemampuan teknologi virtual yang semakin canggih. Masalah bid'ah, masalah sunnah itu ya sudah lah ya, mau melakukan lakukan, nggak usah bikin rame. Bikin rame aja ya. Nah, nanti tanya sama siapa saja yang kamu anggap pakar. Dua ya, kalau tadi gua itu bahasa Arabionnya apa? Kemudian tidur itu bahasa Arabionnya apa? Karena nanti kamu cek, nanti di terjemahannya kamu cek, itu kan katanya tidur itu. Apa benar tidur? 309 tahun tidur, siapa betah? Nah, mampus ya. Ya, makanya Juwanto ingat ya, aku kalau nggak suka. Dan alhamdulillah kamu ngerti siapa aku. Ya. Jadi nggak usah lagi gua, kecuali kamu sudah ngerti apa bahasa Arabnya gua. Ya. Oke. Terima kasih, mungkin Juwanto Anto bisa menjadi contoh bagi santri-santri lainnya ya. Jangan gampang ngambek. Kalau gampang ngambek bubar, nggak usah ngaji di sini. Ya. Dan Juwanto Anto ini bisa mensikapi secara tepat ya. Oke, terima kasih untuk Juwanto Anto ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon hadirku, salam Isra semuanya. Oke, matur nuwun, Cirebon itu bahasanya perpaduan antara Jawa dan Sunda, Jasunda. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah kayaknya lauh mahfud baru, semoga berkah tercurah pada ibunda yang di Tangerang. Iya, Bunda Lia ya. Gelar tikar dan salam Isra nyimak setelah bisa ikut tarawih di rumah sebelum ngeluyur lagi. Ini lauh mahfudnya ini baru. Ini Bunda Lia ya, beliau pengusaha segala yang terkait dengan aluminium. Jadi nama perusahaannya, nama usahanya itu apa ya? Aluminium Era Baru kalau nggak salah begitu ya. Semoga Bunda Lia diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya ya. Keberuntungan kita kan itu, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Dan beliau ngaji di sini lama, sejak bersama suaminya ya, lama ngaji di sini. Cuman ya biasalah bisnismen, orang sibuk nggak sempat nulis atau gimana. Biasanya japri ya. Ya, kita terima kasih kepada beliaunya, juga kepada saudara-saudaraku yang lain ya. Makanya aku minta untuk kalian yang memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, tolong konfirmasi lewat WA.
supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi dan secara umum di sini. Ya, oke, benar Kang Samsul Yatim ya, Lauh Mahfudnya ini. Oh, ini Lauh Mahfud era baru. Seperti usahanya Bunda Lia itu namanya aluminium era baru, ini Lauh Mahfud era baru. Oke, ini alhamdulillah ini beli ukuran jumbo, dia panjang, sedangkan kamarnya ini kontrakan ini kan kecil. Akhirnya alhamdulillah aku bagi dua. Nah, ini untuk kajian utama, nanti yang kecil untuk kajian kita di pagi hari ya. Tapi semuanya masih proses karena banyak hal-hal yang harus disesuaikan dulu ya. Oke. Atur nuhun Kang Samsul Yatim. Kita sekarang masuk ke Kang Jamuri Muri. Salam Isra, gambar video ini kurang pas rapopo Gus, sing penting suarane cik jelas mantep. Salam Isra. Nggih, matur nuwun Kang Mas. Terima kasih atas pemahamannya ya. Kemudian jagoan kita dari Maros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra dari Maros Baru. Oh, ini Maros Baru. Kang Mas Hutau ya. Terima kasih penjelasannya Gus Bekti, karena terlalu fokus sama penjelasannya 40 menit terasa kayak 5 menit. Subhanallah. Kalau orang serius ngaji ya begitu. Makanya kan kalau aku harus turuti, kan aku bilang aku tidak bisa main di atas genderang orang lain. Ada yang bilang, Gus jangan panjang-panjang, 15 menit aja. 15 menit dapat apa ngaji? Gus jangan panjang-panjang, 30 menit aja. 30 menit ya lumayan lah. Gus jangan panjang-panjang. Ya kalau bisa panjangan lah ya. Lebih dari 30 menit, kadang-kadang sampai 1 jam. Nah, kalau serius ngaji bayangkan 40 menit kayaknya seperti 5 menit, karena dia serius belajar. Jadi artinya sebetulnya sih ya, komunitas kita ini sudah tidak berbicara masalah waktu lagi. Mau berapa menit kayak nggak masalah, mau panjang mau pendek, yang penting poinnya tersampaikan gitu ya. Sebagai contoh Kang Mas Hutau ini ya, 40 menit rasanya 5 menit karena asik. Asik. Bisa jadi nanti kehidupan kita setelah masuk alam kubur seperti itu. Ya, besok kan final. Ada nggak siksa kubur itu? Ya. Ya jadi seperti itu. Karena apa? Karena keasikan itu kita tidak merasakan berjalannya waktu. Ya. Atau kita ketika tidur juga kita tidak merasakan berjalannya waktu. Jadi dua yang bisa membuat kita terlena. Pertama keasikan, yang kedua tidur. Asik itu bahasa Arabiun loh ya. Awalnya bahasa Arabiun itu asik itu, ya, asyik gitu ya, itu bahasa Arabiun. Kalau sudah asik ya waktu itu nggak masalah, 40 menit seperti 5 menit. Begitu juga kalau kita tertidur itu ya namanya tertidur ya, waktu itu rentang waktu sudah tidak jadi masalah. Ya, apakah nanti kita seperti itu ketika di alam barzah ya, insya Allah besok akan kita tuntaskan. Tapi jangan salah, jangan kamu pakai itu pendekatanmu itu untuk memahami apa yang terjadi ya di surat Al-Kahfi. 309 tahun tidur. Pertanyaannya benar tidur nggak? Tahu nggak kamu bahasa Arabinya tidur itu apa? Apa artinya as-sholatu khairum minan naum itu? Coba cek gitu. Kamu cek original teksnya, kamu cek masuk ke terjemahannya. Bermasalah nggak itu? Supaya goblok itu semua bertepi. Jangan sampai goblok tak bertepi. Ya. Oke. Terima kasih Kang Hutau. Sekarang kita ke soleha kita hari ini Demak. Hadir Gus, oke, mantap soleha kita hari ini ya. Nggak tahu kamu masak apa hari ini. Berbuka dengan apa? Dengan yang manis-manis. Kalau di kajian kita ini adanya yang tegas-tegas. Ya sedikit manis lah ya. Oke, soleha kita hari ini ibu guru kita ya, matur nuwun. Sekarang kita ke ngalam GNR ya, Gan and Rus, Gurem and Rukem. Bagi orang Yahudi kata Elohim ini merupakan salah satu kata berbentuk jamak yang mengandung arti tunggal. Salah, Gurem nggak begitu. Nanti jadi masalah lagi kalau kamu menjelaskan bahwa Elohim itu
adalah merupakan salah satu kata bentuk jamak yang mengandung arti tunggal. Enggak, dia tetap mengandung arti jamak. Tapi dia mengalami polisemi. Aduh, jadi kacau nanti, babak belur kalau kamu diskusi nanti. Ya. Nih. Aduh, sebentar. Ini ya. Elo. Biasanya eloah ini kan. Plus akhiran im. Ya. Asalnya dari sini Elohim itu. Masih nampak tuh? Elohim itu dari sini. Ya. Eloah, Allah. Eli sambat kami. Ya. Tiap bahasa itu punya aturan main. Ya, ini bahasanya orang Israel, disebut juga orang Ibrani, orang Yahudi ya. Him itu tetap dia tidak punya makna tunggal, dia punya makna plural. Dulu ya. Jelaskannya begini, lihat ini. Tapi dia polisemi. Ya. Nah, dia polisemi. Dia kalau kuantitas, dia berarti plural atau jamak. Plural atau jamak. Masih nampak ini tuh? Masih? Nah, tapi dia juga bisa majestic atau pengagungan, seperti kalau dalam Al-Quran kami, Allah itu menyebut dirinya kami, ya. Nah, ini namanya polisemi. Jadi nggak benar kalau Elohim itu tunggal punya makna jamak, nggak salah. Elohim itu punya akhiran im, maka dia artinya apa? Im itu bisa plural, jamak, bisa pengagungan, majestic. Maka ketika sudah dikatakan Shema o Israelu Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, ya. Iki bolak-balik tak ulangi, nggak apa-apa lah. Yang penting kalian cerdas otaknya, ya. Ehad ini sudah mengunci tunggal, bukan tritunggal, tunggal. Maka ketika Yasri Shema o Israel wa Yahweh Elohenu, ya. Bagaimana tadi? Shema o Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ya, Elohnya itu Ehad. Ya, ketika dia mendapat, ya, si Ehad itu mendapat im, ya, terus yang paling mungkin yang mana? Dia jamak atau dia majestic, plural atau pengagungan. Persis ini pilihannya ini. Maka dia tidak mungkin masuk ke sini, nggak mungkin plural, karena dia harus dipahami secara majestic, jamak. Karena apa gak mungkin plural? Sudah dikunci sama ehad ini loh. Kalau di Islam ahad. Ya. Jadi jangan berstatement seperti ini. Kacau nanti. Bagi orang Yahudi, Elohim itu merupakan salah satu kata berbentuk jamak yang mengandung arti tunggal. Enggak, itu bingung. Seperti 3 tapi 1 itu bingung orang. Hanya orang yang kena suntikan dogma aja yang percaya 1 tambah 1 tambah 1 1 itu. Kalau waras rasionalitasnya nggak tersuntik dogma ya 1 tambah 1 tambah 1 ya 3 gitu loh. Ya. Jadi kamu jangan pakai narasi seperti itu, kacau ya. Im itu polisemi. Dia kalau dalam kuantitas tetap aja plural. Bukan singular. Plural. Tapi dia polisemi, ada plural, ada majestic. Maka ketika dia terkait dengan Eloh, maka dia majestic, pengagungan, Allah yang agung, bukan Allah yang banyak. Yes, videonya sudah ada, lihat, dalemin lagi di Elohim berapa Allah, ya. Jelas ya? Jadi Elohim ini polisemi. Itu yang disebut kalau dalam Al-Quran penjelasannya
mutasabihat. Ya. Jadi dia punya makna ganda. Kejelian kita menentukan mana-mana yang kita pakai. Oke. Ini nggak tak jelas nong ini tuh salah meneng. Ya. Jelas ya? Oke. Ini sudah 30 menit katanya Gerak itu. Belum sampai ke materi. Karena komennya juga bagus-bagus ini. Kata Elohim secara khusus ketika merujuk pada Allah yang Esa selalu didahului oleh, nah ini betul-betul. Jadi kata kerjanya itu juga pakai kata kerja, pakai kata ganti tunggal, bukan bentuk jamak ya. Oke, yang ini betul, yang ke bawah ini betul ya. Tapi pernyataanmu yang di atas itu bermasalah, maka benari seperti tadi ya. Oke, terima kasih untuk Gurem and Rukem atau Gan and Rose from Ngalam. Kita lanjutkan Kang Edi Margono yang punya Jogja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyudi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Itu kamera sepertinya kurang ke belakang deh Gus. Salam Isra, bukan kurang ke belakang, kameramennya nggak ono. Itu self itu ya. Kemudian Kang Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus ke monggo. Empu di 99 hadir Gus monggo. Kang Arif Buksinin Tuban siap hadir Gus monggo. Satria Bagus Jakarta Selatan nyimak Gus monggo. Hadir lagi Lenovo mantap. Semoga kerasan di sini Lenovo ya. Nggak tahu ini bintang iklannya laptop mungkin ya. Kan ada merek Lenovo handphone juga ya. Berarti orang mampu nih, orang sukses nih yang punya Lenovo. Oke, terima kasih. Semoga betah di sini ya. Nggak tahu juga cewek apa cowok, nggak jelas. Kelaminnya nggak ditunjukkan, asalnya juga nggak ditunjukkan. Semoga segera dikonfirmasi. Gue cewek, gue cowok, terus gue tinggal di mana gitu ya. Supaya enak silaturahmi di antara kita itu sesama saudara muslim itu jelas gitu loh. Nggak usah kelamin itu diumpet-umpetin gitu. Oh gue cewek, gue cowok, gue tinggal di sini. Oke, dari Lenovo kita lanjut ke Kang Aljus Mas Dugi kumaha pawartosna Kang. Atur nuhunnya hadir di urutan ke-8 ya. Tak naon-naon ya. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Irfan ini bukan Irfan yang satunya ya. Ini Kang Irfan sebentar, dia ada tanya apa ini ya. Nah, ini kalau lemot nggak bisa baca. Lemot tuh. Wifi-nya lemot tapi nggak apa-apa, masih bisa ya. Semoga nggak terputus. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Mohon diceritakan bagaimana transfer Quran ke Nabi Muhammad. Karena kalau Lauh Mahfud itu berupa lembaran suhuf dan Allah Ta'ala tidak bisa kita tampung wujudnya dunia apalagi suaranya. Jadi bagaimana transfer dari Allah ke Nabi via Jibril? Terima kasih, mohon maklum ketidaktahuan saya, kebodohan saya ini. Oke, matur nuwun Kang Mas Irfan ya. Ini juga sepertinya menarik untuk kita kaji dalam satu episode tersendiri, satu video tersendiri. Oke. Begini Kang Irfan ya. Aku jelaskan dulu, kamu jangan terjebak dengan kata-kata harafiah ya. Ketika aku ngomong Lauh Mahfud, ya ini seperti ini kan lauh itu lembaran. Kalau kita baca kitabnya Kanjeng Nabi Musa itu disebut loh. Jadi bahasa Arabian lauh, bahasa Ibranian loh. Maka mereka menyebutnya loh batu, 2 loh batu. Jadi batu itu sudah tertulis kalau di era Kanjeng Nabi Musa atau Moses itu berisi dasatita, ya tahu ya dasatita ya. Kalau kamu nggak tahu ya belajarlah bahasa Sanskerta, itu juga lebih dekat ke bahasa budaya kita supaya kita nggak kehilangan eksistensi. Jangan ten commandment. Kita harus pede, dasatita gitu loh.
Ya. Itu memang lembaran batu. Lembaran itu apa saja, bisa batu, bisa kertas, bisa. Ini juga lembaran. Mahfud itu terjaga. Cuman yang aku minta jangan kamu terus pahamu lembaran itu harus lembaran seperti ini. Atau seperti loh batu, ya zaman Kanjeng Nabi Musa memang yang diberikan lembaran loh batu itu, ya. Ya. Karena apa? Coba kamu pahami. Ayolah kita sekarang membuka lembaran baru gitu. Sudahlah yang sudah-sudah, ya kita belajar dari pengalaman yang ada. Sekarang mari kita susun lagi ya langkah perusahaan ini supaya lebih maju, dan kita sekarang membuka lembaran baru. Ya, misalnya gue GM ya. Ya gue sih ya GM Gus Beti. Tapi maksudnya gue general manager. Bisnis lesu karena tingkat pertumbuhan ekonomi sedang rusak, sedang hancur, dan itu biasanya berawal dari Amerika. Kalau perbankan mereka ambruk, biasanya itu akan melanda dunia karena mereka superpower. Terus aku memberikan support kepada karyawan-karyawanku. Ini GM, manajer-manajer, ya. Ya, yang sudah lah, yang terjadilah. Tapi aku minta sekarang kalian semua harus ngerti, ayo kita buka lembaran baru. Kita tata bisnis ini lebih tangguh lagi. Jadi kalau ada apapun yang terjadi, itu tidak mengimbas ke perusahaan kita. Untuk Irfan, ketika aku ngomong ayo kita buka lembaran baru, itu dalam otakmu apa? Apakah lembaran material seperti satu lagi aku kasih contoh ya. Beri dia kesempatan untuk membuka lembaran putih, dan dia sekarang sudah berjanji akan meninggalkan lembaran hitam. Apa yang ada dalam benakmu tentang lembaran? Ya. Jadi jangan kau pahami secara harafiah. Gitu. Oke ya. Sekarang metodologi yang digunakan ya dari apa namanya? Dari Allah via malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kalau dari Kanjeng Nabi Muhammad ke para sahabat itu dua metodologi yang digunakan untuk menurunkan Al-Qur'an. Kata turun itu jangan kamu pahami gini ya. Bisa tak lempar spidol kamu kalau kamu pahami gini. Ya. Jadi jangan goblok. Turun itu artinya diajarkan. Kalau Al-Quran diturunkan, itu artinya Al-Quran diajarkan. Seperti begini. Pendekar, siapa itu? Gunung apa namanya? Gunung Menoreh ya. Pendekar Gunung Menoreh telah menurunkan ilmu kepada muridnya. Gimana itu menurunkan itu? Ya. Sudah sejak 3 hari yang lalu disibukkan pendekar Gunung Menoreh menurunkan ilmu silat kepada muridnya. Kalau kita bicara Kuping Hu kan begitu. Menurunkan. Apa diturunkan begini? Itu tidak terkait geografis loh. Kalau kita sudah konteksnya ke Allah, Allah itu tidak dikontrol oleh ruang dan waktu. Dia mengontrol. Itu si sopo itu, si Ernie iku wis pinter iku. Kayak dia guru IPA yo pinter. Ya. Jadi Allah itu wal awal wal akhiru alfa omega. Alif dan ya. Karena dia ada dalam kondisi itu, maka dia maha hadir. Dia tidak terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Bicara tentang lauh mahfud, khususnya Al-Quran, kita berbicara sesuatu yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi jangan kamu anggap kalau turun dari atas ke bawah ini kan ruang dan waktu ini. Jangan seperti tadi, pendekar Bukit Menoreh menurunkan ilmu silat kepada murid-muridnya. Terus apanya yang diturunkan? Maka ini untuk Irfan, untuk yang lain-lainnya jangan beragak budak lu. Lu ngerti nggak ketika ada kata turun dalam Al-Quran? Nuzul. Jangan kamu pahami geografis. Jadi turun itu diajarkan, ya. Maka Al-Qur'an itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi, jadi Al-Qur'an itu turun 2 kali ya. Dari Jibril, tentunya dari Allah awalnya ya. Allah ke Jibril, terus Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad.
pertama. Penurunan yang kedua setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu si Erni sudah sebut kemarin. Lihat di Lailatul Qadar yang lain, di sana aku jelaskan. Itu sudah 1 tahun lalu bahkan lebih sepertinya ya. Ya, nanti dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabat, ya kalau kita kan istilahnya sahabat, kalau Kanjeng Nabi Isa para murid gitu ya. Itu metodologinya itu ya verbal, ya literal. Verbal itu diucapkan, dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dihafal, verbal, juga ditulis. Ditulis itu literal, literasi. Metodenya itu ya, verbal dan literal. Kalau dari Kanjeng Nabi Muhammad ke para sahabat. Yang kamu tanyakan dari Jibrilnya kan, setelah dari Allah ke Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad, maka tuh bacaan ini tuh Bapak tuliskan. Nggak tahu ini nggak selesai sepertinya, udah 41 menit. Ya. Jadi turunnya, nuzulnya ya. Nuzul ya, Al-Qur'an dari malaikat, tentunya dari Allah ya. Dari Jibril ya, ke Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, ini ya. 1. Baca tuh. Datangnya wahyu. Ya, baca aja, Bapak tahu. Datangnya wahyu seperti suara lonceng yang sangat kuat dan keras. Ya, lewat suara lonceng. Ini yang paling berat ini. Kedua, Malaikat Jibril mengubah wujud seperti seorang manusia laki-laki. ketemu langsung ya. Jibril dalam wujud manusia. Oke, 3. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah. Berarti lewat inspirasi, langsung terinspirasikan. Ke 1, 2, 3, 4. Wahyu turun melalui mimpi. Melalui mimpi. Ya sodiko. Mimpi. Ada lagi? Terakhir, Ada, sudah. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Kalau ini tadi dalam wujud manusia. 5. Jibril dalam wujud asli. Nah ini kacau lagi nih menjelaskan yang kelima ini. Itu di Sidratul Muntaha itu bukan di awal. Sidratul Muntaha itu ya di bumi, di surat An-Najm itu kamu baca. Dekonstruksi terjemahan surat An-Najm itu sudah ada. Ya. Ya. Jadi aku tidak tidak merinci lebih dalam, tapi seperti apa yang kita tahu seperti ini ya, suara lonceng. Ya. Suara lonceng. Setelah ini yang paling berat. Terus dalam wujud manusia nih. Terus terinspirasi begitu saja nih. Terus mimpi nih. Ya, terus ketemu dalam wujud aslinya nih, ya. Sidrah Muntaha. Sidrah itu pohon sidrat. Sudah aku jelaskan, cari di sana terjemahannya. Muntaha itu ujung, di atas ujung, ya. Nah, ini metodologi yang ada. Ya. Jadi jangan kamu kira terus bawa catatan gini loh Mahfud itu. Ya memang sih ada ketika zaman Musa itu loh batu dia. Ya seperti ini. Sekarang aku tanya sama kamu Van. Ya. Surat yang pertama kali turun itu apa? Ya. Surat yang pertama kali turun itu apa? Ya. Mainstream mesti lain jawabannya. Nggak tahu. Surat yang pertama kali turun itu disampaikan lewat ini loh. Ini nanti yang membimbing Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad Usla.
menghindar dari keramaian, yaitu ke Gua Hira. Ya. Jadi ya, sudah terbimbing lewat ini sudah turun ini Al-Qur'an sini, ya. Sehingga yang membimbing beliau untuk uzlah atau memisahkan diri, atau kata orang Jawa itu nepi, ya, nepi ke Gua Hira. Ya. Nih. Ini ada di sirahnya yang disusun oleh Abdurrahman Puri. Kemana buku bapak yang itu kok lama nggak nampak, kemana? Jangan hilang lagi. Ya sudah, nanti cari, coba nanti cari, berserak semua. Ya, lewat mimpi. Jadi pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyu itu lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Nanti yang di Gua Hira itu ini dia. Probability-nya itu bisa 2. Bisa 2 ini. Bisa 3, tapi cenderung kedua ini. Ya. Oke, itu dulu. Ya. Semoga memuaskan. Berapa lama tuh? Sudah 46 waktunya. Nggak apa-apa lah ya. Kalau ini nggak tuntas ya besok. Ya. Karena sudah lebih dari 30 menit. Terus mau kasih tajuk apa ini? Ini belum bahas Imam Mahdi ini. Ya. Gitu kok minta setengah 15 menit. Oke. Ya memang pertanyaannya mantap-mantap, berbobot semua, jadi waktunya juga panjang. Oke, itu Irfan sudah ya. Sekarang jagoan kita MBR. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Maaf seminggu lebih baru hadir, kemana aja lu? Itu request lu tentang bahasa di akhirat sudah aku jawab ya. Ada berapa? Ada berapa episode itu? 3 atau 4 itu? Sudah aku jawab ya, MBR ya. Oke, apa nih pertanyaanmu, apa lagi? Masalahnya apa lagi nih? Saya kecewa, di sini ada 3 senior saya di channel ini yang suka komen lalu tiba-tiba inbox saya di Facebook, Gus. Oh, begitu kah? Siapa dia nggak menunjukkan dirinya? Ya. 3 orang ini tiba-tiba hina saya. Kafirkan saya dan sesatkan saya. Saya sakit hati, Gus. Pas bacanya. Mereka sampai rela-rela cari kehidupan pribadi saya. Itu saja, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa itu MBR, hal-hal seperti itu biasa ya. Yang namanya orang mau berjalan dalam kebaikan itu jangan kamu berpikir gini. Saya ini kan mau menempuh jalan Allah, jalan kebaikan. Nah, terus nggak ada rintangan. Jangan berpikir begitu. Seperti gue nih ya, gue kan mau dakwah, pasti banyak orang suka. Jangan berpikir begitu. Kalau dakwah semua orang suka, nggak ada ceritanya. Maka ketika dalam dakwah itu ada rintangan, ada halangan. Sorry, lagi masak, nggak tahu masak apa itu. Ya. Itu ya memang sunatullahnya begitu kan. Nabi itu dakwah itu jangan kamu kira say hello, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh monggo silakan, sahlan wa sahlan. Enggak begitu. Ada perang, ada fitnah, ada olok-olok, semua itu diterima. Maka ketika aku dakwah ketemu yang seperti itu biasa saja. Lihat itu. Padahal kan channel itu kan sudah dikasih tahu itu kan, di atas itu ada peringatan ya. Untuk memberi komentar yang baik. YouTube kan sudah bersendak. Tapi kan itu matanya picek semua itu. Itu matanya mata anjing semua itu. Mata nggak pernah baca itu. Lihat komentarnya kan banyak juga yang nggak sopan. Terutama yang kafir itu. Tapi apakah aku terus goyang? Enggak, nikmati saja. Karena kalau dakwah nggak mau dapat rintangan, ya nggak usah dakwah. Tidur aja di rumah.
Justru lucu kalau ada dakwah nggak dapat rintangan. Karena sunahnya Kanjeng Nabi ketika dakwah sampai perang, sampai dilempar batu, sampai diolok-olok, sampai di segala macemin. Ya kalau terus aku mau mengikuti jejak beliaunya sebagai wujud sholawatku ya, mendukung beliau, terus nggak mau dapat seperti itu, ya tidur saja, nggak usah dakwah. Ya, kan kamu tahu rintangan itu tidak hanya datang dari kafir, kan ada dua kalau nggak salah dua ekor anjing juga, itu ngakunya sih ya tidak kafir ngakunya, tapi kan menyerang aku juga. Akhir-akhirnya ya lama-lama pergi sendiri. Yang bilang Gus Beti sesat lah, yang bilang antek Yahudi lah, yang bilang aduh macem-macem gitu ya. Ya pertama aku kira dia tanya, ya aku jawab. Akhirnya setelah dia ternyata oh dia seperti ini modelnya, ya sudah. Jadi jangan kira rintangan itu hanya dari dalam aja. Jangan dari luar saja, dari dalam juga ada. Ya itulah. Padahal itu menempuh jalan kebaikan. Dakwah itu menempuh jalan kebaikan. Begitu juga kamu. Dari kesesatan sekarang menempuh jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Gusti Allah ingkang Maha Agung, yang menyelamatkan kamu dari dunia dan akhirat. Jangan pernah berpikir kamu tidak dapat rintangan. Rintangan itu anggap saja hiburan gitu, nggak usah direken. Tetaplah teguh, ya. Aku dan teman-teman semua di sini aku ajak mendoakan kamu tetap teguh di dalam Islam. Kalaupun ada teman-temanmu yang dulu tersesat bersama kamu, mengolok-olok kamu, nggak usah dihiraukan, biarin saja. Anggap saja radio rusak. Radio rusak kalau baterainya habis kemana? Diem. Sama seperti yang ngolok-ngolok Gus Bedi. Gus Bedi nggak pernah delete. Kalau skip ya gue lompat. Ngapain juga baca yang habis waktu. Ya. Padahal kan sudah ditulis itu, ada panduan dari YouTube berkata yang baik, yang sopan, yang tapi kan namanya anjing dikasih tahu saya nggak bisa tahu, ya. Jadi sekali lagi ya, aku bersama teman-teman di sini mengajak, ayo teman-teman kita doakan MBR supaya eksis dalam Islam ya. Kalaupun dia mendapatkan ya katakanlah godaan, cacian, cercaan apapun itu sesuatu yang ya isi going, nggak usah direken, biarin aja, ya, anjing 1000 kali menggonggong, kafilah tetap berlalu, gitu ya. MBR jangan pernah resah dengan hal yang demikian. Oke, terima kasih, itu yang bisa aku sampaikan ya. Tapi mereka nggak menunjukkan siapa mereka ya, dan katanya 3 yang dulu sesat sama kamu ada di channel ini. Sebetulnya kalau ada channel ini nggak apa-apa, silakan saja. Oke, kita lanjutkan soleha kita hari ini. Waduh, sopo iku? Oh, ini komentarnya ya. Oke. Gitu Mas Bintang, ke? Kemudian Kang Samsul Akting, diksi yang bermakna sing tidak ya. Diksi sing yang bermakna tidak ini bukan hanya di Banyuwangi, Gus, menyebar sampai Bali dan beberapa Indonesia Timur. Ambon juga pakai sing kalau bilang tidak. Mantap ya. Artinya semakin banyak wawasan kita tahu ya. Hati-hati kalau bilang sing. Nanti mau pesen kopi yang manis keluarnya yang pahit. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim atas konfirmasinya. Salam Isra untukmu dan selalu semoga dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya dalam setiap perjalanannya. Ini dia King of Road Kang Samsul Yatim. Kemudian siapa ini? Rapa Sahbana ya. Salam Isra dari Banjarmasin, Gus. Moga Gus dan keluarga selalu sehat sejahtera. Amin. Maaf pertanyaan melenceng dari topik, Gus. Ini kan ada yang lagi viral dana 300T. Oh, yang 300 triliun. Iya, mikir ya. Korupsi segitu banyak itu mulutnya itu apa kuat ngabisin ya. Aku uang segitu banyak. Jangankan uang segitu banyak, uang ratusan juta aja aku. Ngeri. Ya, ini bukan ratusan juta, 300T.
Diduga ada korupsi dan pencucian uang dari pemerintah. Apa ancaman orang yang melakukan korupsi, nepotisme, suap, dan seterusnya dari kitab-kitab agama samawi, baik Torah, Injil, dan Al-Quran? Apa saja hukuman yang kelak di akhirat? Ya aku nggak bisa jawab satu persatu. Itu nanti ribet. Dan itu tidak dirinci. Tapi intinya itu semua melanggar hukum Allah. Karena kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ya. Nanti kalau kita masuk ke riswah, ada hadis menjelaskan tentang riswah, ada tentang suap ada ya. Tapi ini kan kamu bacanya bukan hanya suap, ada korupsi, ada nepotisme. Nepotisme itu hati-hati loh ya. Nepotisme itu nggak selamanya jelek. Gue manajer, gue JM, gue butuh tenaga research and development. Sementara ada yang lamar 2, yang satu gue gak kenal, yang satu teman gue. Sama-sama punya kemampuan yang sama. Jelas pilih teman gue. Itu kan nepotisme karena dia teman gue. Tapi ingat, selama dia punya kemampuan itu bagus-bagus saja. Jadi hati-hati. Makanya menjawab ini nggak seperti membalik kedua telapak tangan. Enggak ya. Belum nanti kalau masuk ke dalam fikih Islam. Berapa? Harus ada ketentuan tuh. Makanya kalau di negara-negara yang pakai hukum Islam nanti pengadilan menentukan. Misalkan ketentuannya para fuqaha menentukan kalau sudah korupsi di atas 1 M maka tangannya dipotong. Ya sudah dieksekusi dipotong. Gitu ya. Masalahnya kita tidak menerapkan hukum Allah. Kan hukumnya hukum sekuler ini. Jadi ya kamu lihat aja berapa banyak koruptor yang lolos. Masuk pengacara, sidang sana, sidang sini. Kalau hukum Allah sudah ditentukan oleh fuqaha pakar fikih dan itu sepakat bersama, korupsi di atas 1 M, minimal 1 M, potong tangan. Nah, itu sudah nggak pakai sidang-sidangan, nggak. Tinggal dicari aja bukti-bukti ya. Kalau ada semua bukti dikumpulkan, jelas, aku yakin, sah, terbukti 1 miliar, oke, eksekusi. Dan eksekusinya nggak sembunyi-bunyi, ya. Kalau dulu hari Jumat dan di tengah lapangan supaya apa? Yang lain tahu dan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Yang dipotong itu bagian tertentu loh ya. Jadi kita tahu, nggak sembarang potong. Kita tahu orang nggak ada tangannya karena kecelakaan, tahu. Orang nggak ada tangannya karena memang qadarullah ya, ujian bagi dia cacat. Itu kita tahu. Orang nggak ada tangannya karena maling, kita tahu. Karena ada kesepakatan bagian mana yang dipotong. Itu ya hebatnya hukum Islam tuh di situ. Tapi nggak mau pakai hukum Islam ya sudah. Pakai hukum sekuler seperti sekarang ini, kalau dia banyak duit, sanggup bayar pengacara, ya sudah selesai. Maju tak gentar membela yang bayar. Ya, kamu lihat aja kasus 3T itu muaranya kemana? Nggak jelas sampai sekarang. Nggak ditindaki secara hukum. Ya. Oke. Berikutnya Lenovo. Saya pernah Gus itu terima kasih ya Rapsah Bana, begitu jawabanku ya. Kalau di breakdown nggak bisa karena nggak ada secara rinci membahas itu. Kalau tentang suap ada, tapi nepotisme juga nggak ada. Ya, jadi nggak bisa jawabnya seperti itu. Aku jawabnya secara general aja, itu dosa karena mengambil yang bukan haknya. Dosa artinya berbuah hukuman gitu aja. Sekarang Lenovo. Saya pernah share konten kajian ke Facebook saya, lupa kalau ada temanku Kristen. Dia kayaknya udah tersinggung dan nggak bisa diajak maafan. Solusinya gimana Gus? Tolong dibahas, padahal saya nggak pernah ada niat mau menghina dan sebagainya. Saya hanya ingin share aja dan nggak ada niat apa-apa. Mohon pencerahannya Gus. Aku itu ya Facebookku itu ada, itu Didik tahu itu Didik. Dulu kita sama-sama di Facebook. Ya, aku jarang sekali, ya pernah tapi jarang sekali aku ngunggah konten YouTubeku ke Facebook. Sebetulnya kan bisa, apa sulitnya aku unggah. Begitu aku shooting terunggah di YouTube, aku share di Facebook. Di YouTube aku share di Facebook, di YouTube aku share di Facebook. Kan bisa aja begitu. Tapi aku enggak lakukan. Ya. Enggak lakukan. Karena apa? Aku menjaga persahabatan dengan teman-temanku. Karena aku banyak punya teman Kristen. Ada yang pendeta, ada yang mahasiswa, ada yang
biasa. Jadi aku menjaga mereka supaya jangan sampai ada ketersinggungan sehingga memutuskan silaturahminya, persaudaraannya. Ya, makanya aku jarang unggah, sudah 1 jam ini. Aku jarang unggah di Facebook. Makanya kalau teman lain yang unggah, aku harapkan teman lain yang unggah. Kalau teman yang unggah kan lain, bukan aku yang unggah. Kalau kayak aku yang unggah, aku menjaga perasaan teman-temanku yang Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik. Itu alasannya. Aku ingin tetap bisa berteman dengan mereka. Ya, maka aku tidak unggah. Kalau di Facebook seperti itu. Kalau di YouTube lain lagi. Karena kan aku sudah bilang, ini kita berpikir dalam kerangka akademis. Aku tetap menghormati apapun iman Anda. Iman tidak didiskusikan, yang kita diskusikan pengetahuan. Ya. Jadi aku nggak pernah. Kalau kamu pernah unggah di Facebook dan akhirnya seperti itu, maka saran aku, kamu hubungin dia dan kamu minta dia untuk menjelaskan ada apa, dan jangan-jangan kamu yang baper. Ya kan bisa jadi. Makanya kamu konfirmasi dulu. Ada apa dia berubah gitu ya? Apa benar karena unggahanmu? Kan dia belum konfirmasi. Ya. Jadi masalah Facebook itu seperti itu. Jangankan kamu dengan kafir. Aku sama Islam aja pernah langsung di-cut kok. Ketika aku nulis di Facebook, Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. 2 memutuskan silaturahmi sama aku. Yang satunya kembali lagi dalam waktu lama. Alhamdulillah setelah dia sadar dia kembali lagi. Yang satunya baru-baru ini aja dia kembali. Ya karena mungkin dia diajarkan sama ustadz, guru, kiainya, bahkan Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Tiba-tiba aku ngomong no. Diputuskan silaturahminya. Itu sama-sama Islam. Apalagi yang Islam dan Kristen. Ya. Jadi satu saran dari aku, jalin komunikasi baik-baik, ngomong baik-baik dengan dia, tanyakan dulu. Jangan kamu buru-buru menyimpulkan karena kamu unggahanmu kontennya tentang kristologi. Tanya dulu apa sebabnya. Kalau itu karena kristologi baru kamu jelaskan. Kamu tidak ada tujuan untuk menyinggung. Itu semua dalam kerangka berpikir akademis. Begitu ya. 1. Yang kedua, seperti aku, cuek bebek. Tak biarin aja. Seperti itu ya. Yang memutuskan silaturahmi dengan aku yang sama-sama Islam itu akhirnya dia kembali lagi. Meskipun itu lama, ada berapa tahun baru kembali. Aku cuek bebek saja. Nah itu pilihannya. Kamu mau pilih yang mana? Terserah ya. Oke, itu Lenovo Freedom Roh Kudus ya. Kang Yohan terus Nes. Itu ada YouTube. Tanggapannya Gus yang lagi viral. Aku nggak biasa gitu, Johan. Kamu nonton video, deskripsikan apa masalahnya, ya. Terus yang kamu tanyakan apanya, gitu aja. Aku gini-gini malas. Aku ini YouTuber tapi jarang nonton YouTube. Waktuku ora ono. Samping itu belum tentu yang itu kualitas. Ya. Ya. Jelaskan apa adanya. Terus apa yang kamu permasalahkan? Aku tidak hanya sama kamu, tidak semuanya aku begitu. Ya. Jelaskan saja apa, deskripsikan video ini begini-begini, terus gimana tanggapan gitu. Ini aku jelaskan. Itu dari aku dan waktunya sudah berapa, Le? 1 jam lebih 4 menit sudah mauan. Ya, maka tidak bisa kita lanjutkan. Maka ini tajuknya dikasih apa nih? Jangan Imam Mahdi lah. Karena kita bicara Imam Mahdinya belum ada ya. Mau aku sindir sebentar nggak bisa juga. Ya. Kasih aja mampir ngombe ya. Mampir ngombe. Imam Mahdinya kita pending ya. Waktunya enggak cukup. Sampai di sini dulu ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, keberuntungan yang kita harapkan kan seperti itu ya. Tapi ingat pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu ya.
tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, persiapan di sini sebentar lagi, detik-detik terakhir mau adzan maghrib ya, berbuka puasa ya. Bagi yang satu waktu, aku ucapkan selamat berbuka puasa. Yang belum, yang lain waktu ya, lebih ke barat kan, lebih belakang itu ya, ya selamat menunggu dan semoga puasanya sukses di hari ini dan hari-hari berikutnya. Oke, salam Isra untuk semuanya, Islam rasional ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.